26. Tentu kita berharap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kita di tahun yang baru. Amin, saudara-saudara. Amin. Biarlah iman kita semakin bertumbuh, iman kerohanian kita bertumbuh, dan kita boleh tetap setia dan semakin setia menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Pada saat ini saya kembali menyapa saudara-saudara kami, tamu-tamu kami, bukan tamu sebenarnya ya. Senang sekali boleh bertemu kembali di Jumat ini. Keluarga Franky Situmorang yang datang dari Batam bersama dengan keluarga, juga keluarga Tangku Bolon, ya, dari kami Gusti dengan keluarga, dan juga putri dari Pendeta Usnambela yang datang dari Bali. Okay. Selamat hari Sabat, selamat berbakti di Jemaat OT Emmanuel Siregar. Sabat ini saya berterima kasih kepada lagu pujian yang sudah diperdengarkan kepada kita dari guru-guru sekolah anak-anak. Mereka ingin menyanyi katanya, ya, bukan anak-anak saja. Kemudian cerita anak-anak dari kakak sahabat ini. Dan terima kasih kepada pendeta yang sudah menyiapkan saya bahan khotbah siang ini. Pak Pendeta, maaf kalau mungkin saya hanya singkat saja karena mengingat waktu. Sebenarnya bahannya panjang dan saya tidak biasa dengan panjang-panjang. Oke, baik. Judul khotbah kita atau firman Tuhan pada saat ini adalah pendidikan anak di rumah tangga. Ya, pendidikan anak di rumah tangga. Pendidikan dikatakan berangkat dari lingkungan keluarga. Pendidikan berangkat dari lingkungan keluarga. Pendidikan itu dimulai dari rumah tangga, bukan didapat dari sekolah, ya anak-anak. Yang artinya bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak. Orang tua, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang besar untuk membentuk iman, karakter, dan perilaku anak sejak dini. Jadi kita sebagai orang tua, ya, tanggung jawab kita besar untuk menuntun anak-anak kita, membawa anak-anak kita agar memiliki karakter, membentuk iman yang baik bagi mereka, dan juga perilaku sejak dini, sejak mereka masih kecil. Bukan tunggu sampai mereka dewasa, tapi sejak dini, ya, dimulai pendidikan itu. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat ini merupakan ayat kegemaran atau ayat emas dari beberapa orang tua, termasuk orang tua saya, ya. Dan mungkin ada orang tua yang hadir pada saat ini. Sungguh luar biasa, ya, ayat ini. Betapa bersukacita seorang orang tua ketika dia mendengar, dia melihat bahwa anak-anaknya tetap hidup dalam kebenaran, walaupun pada waktunya mungkin mereka akan berpisah dari anak-anak mereka, mungkin karena pendidikan atau mungkin dalam pekerjaan. Tetapi ketika mungkin mereka sekarang sudah ada telepon, ya, jadi mungkin orang tua di sini, peran orang tua untuk selalu memantau anak-anaknya, bagaimana keberadaan mereka di rantau sana. Jadi inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, ketika kalau mereka jauh, ketika kita menelpon mereka, lalu mereka mengatakan mereka siap untuk ke gereja dan lain sebagainya, sungguh satu kebahagiaan bagi orang tua ketika dia mendengarkan seperti itu, ya. Kemudian dikatakan bahwa nilai diri, ya, apa itu nilai diri atau harga diri? Jadi nilai diri di sini adalah cara seorang untuk memandang dan menilai dirinya sendiri. Cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri.
Kebutuhan akan perlindungan diri atau emosi itu bervariasi dalam diri setiap orang. Itu sejalan dengan rasa sakit hati atau pengalaman pahit pada masa lalu atau anak-anak. Semakin besar rasa pahit dan sakit hati yang dialami, semakin rendah harga diri dan semakin kuat kebutuhan akan perlindungan diri. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan perlindungan diri yang berbeda-beda. Kebutuhan perlindungan diri ini dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil mereka, mungkin kekecewaan, sakit hati yang mereka alami. Ya, nah, katakan bahwa ketika mereka mengalami semua ini, maka dikatakan semakin rendah harga diri, ya, dan semakin kuat kebutuhan akan perlindungan diri. Jadi semakin besar rasa sakit hati, pengalaman pahit yang pernah dialami, maka harga diri dikatakan cenderung semakin rendah. Kebutuhan untuk melindungi diri semakin kuat. Ya, sebagai contoh, ya, anak-anak yang sudah mengalami rasa sakit hati ketika masih kecil, maka mungkin mereka akan menutup diri, ya, menjadi tertutup, tidak bebas, dan juga mudah tersinggung, dan terlebih dia sulit untuk mempercayai orang lain karena dia sudah mengalami pengalaman pahit sewaktu dia masih kecil. Nah, ada hal yang berkaitan dengan harga diri. Dikatakan keluarga yang pecah. Ini yang berkaitan dengan harga diri, keluarga yang pecah atau broken home, ya, keluarga yang pecah. Jadi anak merasa tidak aman, tidak dicintai, bahkan merasa diri penyebab masalah terjadinya ketidakharmonisan, ketidakrukunan di dalam keluarga, ya, antara orang tua, bapak dan ibu. Kemudian kematian orang yang sangat dicintai, tentu ini menyebabkan kehilangan kasih sayang, terutama bila itu terjadi pada masa atau usia mereka masih kanak-kanak. Dan kemudian pelecehan seksual, tentu ini sangat berdampak bagi harga diri. Ada rasa tidak aman dan mungkin saja dia merasa bahwa orang, bagaimana pandangan orang terhadap dirinya. Nah, jika pengalaman ini dikatakan tidak serta ditangani, maka ini akan menjadi luka emosional yang berkepanjangan. Ada tiga tipe orang tua. Kita boleh perhatikan di sini mungkin, ya. Ada tiga tipe orang tua. Pertama, tipe orang tua authoritarian, ya. Ini tipe orang tua otoriter, ya. Kita sudah tahu bagaimana itu otoriter, ya. Orang tua, tipe orang tua seperti ini memaksakan kehendaknya supaya anak-anaknya mengikuti aturan-aturan di dalam rumah tangga. Jadi istilahnya tanpa toleransi, banyak peraturan namun kurang kehangatan. Anak-anak, orang tua menginginkan bahwa anak-anak terus harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua. Tidak ada keluasan dalam rumah tangga. Anak-anak dikekang, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak mungkin bisa merasa takut untuk berbuat. Kenapa? Karena selalu dididik oleh orang tua. Sedikit bergerak terus diingatkan, sedikit gerak diingatkan. Jadi anak merasa selalu takut dan merasa bersalah, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat. Ini tipe yang pertama, otoriter, ya. Kemudian yang kedua, yaitu tipe orang tua permisif. Apa itu permisif? Ya, kalau tadi adalah aturan-aturan yang keras yang harus dibuat oleh orang tua kepada anak-anaknya, permisif ini, ya, ini dikatakan terlalu bebas, ya, terlalu bebas atau kurang aturan, bahkan mungkin tidak ada aturan dalam rumah tangga. Anak-anak bebas, ya. Karena tidak ada orang tua, tidak peduli
anak-anak mau ngapain, mau joget balik, mau ngapain, terserah. Ya, inilah tipe permisif dari orang tua. Mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, saudara, banyak anak-anak mungkin anak muda juga. Ya, sekarang tidurnya susah, ya susah dibangunkan mau-maunya. Nah ini mungkin sebagai orang tua perlu kita perhatikan ya. Jadi ini adanya ketidakteraturan di dalam rumah tangga karena tidak ada aturan, sehingga anak-anak mau sebebas-bebasnya, mau keluar rumah jam berapa, masuk rumah jam berapa, habis makan mungkin piring dan lain sebagainya. Ya, inilah tipe permisif. Ya, tidak ada aturan dan memang terlalu bebas. Ya, kebebasan diberikan oleh anak-anak karena mungkin biasanya di sini karena orang tua terlalu sibuk. Tetapi tadi ayat kita ya bahwa saya sampaikan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembentukan iman dan juga karakter dari anak-anak kita. Tipe yang ketiga yaitu otoritatif. Ya. Otoritatif, ya ini seimbang antara aturan dengan kasih sayang. Ya, seimbang antara peraturan dan kasih sayang. Jadi orang tua ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak-anak. Orang tua bukan hanya untuk didengarkan, tapi dia juga akan mendengarkan keluh kesah dari anak-anaknya. Ya, ini otoritatif. Begitu juga dengan anak-anak, dia akan menjadi patuh dengan perkataan aturan dari rumah. Kenapa? Karena ada kasih sayang di dalam keluarga. Orang tua tidak bersifat otoriter, diktator kepada anaknya, tetapi dia berikan kesempatan bagi anak-anaknya untuk apa? Untuk mendengarkan curahan hati anak-anak. Ya, nah dari ketiga tipe ini dikatakan manakah yang sedang kita alami, yang sedang kita jalankan di dalam rumah tangga kita. Apakah kita menjadi orang tua yang otoriter, ya, atau otoriter, atau orang tua yang permisif, atau otoritatif, ya. Nah, bila mana kita saat ini menjalankan tipe yang 1 dan 2, mungkin kita boleh ganti, ya. Kita boleh memilih tipe yang ketiga yaitu otoritatif, ya. Ini ada keseimbangan antara peraturan yang kita buat di rumah tangga dan juga penuh dengan kasih sayang terhadap keluarga anak-anak. Dalam Amsal 22 ayat 6 sebagai ayat itu tadi ya katakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Katakan bahwa anak perlu dibimbing sejak kecil, ya, sejak dini. Bila anak-anak ya perlu dibimbing sejak dini. Nah, anak-anak boleh, halo. Nah, anak-anak ya, dan dikatakan bahwa kalau orang tua, ya, orang tua mengajari kalian jangan bosan, ya, karena memang tugas orang tua mendidik kalian masa kecil, sehingga nanti pada waktu kalian besar, ya, didikan orang tua itu akan tetap melekat sampai kalian besar dewasa. Dimanapun kalian berada, kalian akan selalu ingat akan didikan orang tua. Ya, jadi didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, jadi mendidik bukan hanya pengetahuan, ya, mendidik anak kita bukan hanya pengetahuan, tetapi juga nilai moral, iman, disiplin, dan tanggung jawab. Ya, nah nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak kita, nah itu akan melekat sampai dewasa. Kalaupun mereka melakukan kesalahan,
ya mereka melakukan kesalahan, nantinya mereka juga akan kembali untuk melakukan hal-hal yang benar karena mereka terngiang-ngiang dengan ajaran orang tuanya sewaktu mereka masih kecil. 3 hal yang penting dalam mendidik anak, dikatakan 3 hal yang penting dalam mendidik anak. Pertama dikatakan, belajarlah cara mendisiplin yang benar. Bagaimana cara mendisiplin yang benar? Ya, jadi disiplin bukan hukuman keras yang diberikan kepada anak-anak. Terkadang kita orang tua mengatakan bahwa kita harus mendisiplinkan, tapi ingat bahwa disiplin dikatakan di sini bukanlah hukuman keras. Disiplin yaitu mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan bertujuan untuk membentuk karakter, bukan untuk melampiaskan emosi. Ya, kita sering seperti itu ya, mendidik anak tapi dengan emosi. Dikatakan ini ya, bukan seperti itu, bukan melampiaskan emosi kita dalam mendidik anak. Ya, ini mungkin kesalahan kita perlu sebagai orang tua terkadang kita melakukan seperti itu ya. Oke, kemudian mengembangkan komunikasi dengan anak serta mengendalikan rasa marah Anda. Bagaimana mengekspresikannya secara sehat tanpa kekerasan. Ya, kembangkan komunikasi kepada anak, yaitu komunikasi yang terbuka kepada anak, mendengarkan perasaan anak-anak kita, dan juga katakan ketika anak-anak kita bertegur, biarlah kita juga harus bisa mengendalikan marah. Ini terkadang sulit, tetapi kita mohon akan kuasa Roh Kudus untuk menyanggup kita dapat mengendalikan amarah kita ketika kita mengajari anak-anak kita. Ya. Kemudian yang ketiga katakan, Anda membutuhkan dukungan dari orang tua yang lain dalam melakukan perubahan cara Anda terhadap anak. Ya. Jadi mendidik anak, katakan, bukanlah hal yang mudah. Ya. Sudah kita rasakannya, mendidik anak bukanlah hal yang mudah, apalagi mungkin masih kecil mereka. Susah ini saya sekarang di anak-anak, ampun deh. Ya, tetapi memang harus penuh dengan kesabaran. Ya. Nah, ini kadang susah untuk kita tegur, tapi bagaimana? Ya, bagaimana? Itu sudah seperti itulah tabiat anak-anak. Ya, tapi kita dikatakan tetap sabar untuk menghadapinya. Bukan mudah, maka dikatakan perlu kita sharing, ya, berbagi pengalaman kepada orang tua yang lain. Apalagi mungkin kita sebagai orang tua muda perlu kita melihat contoh dari orang tua kita yang sudah membesarkan anak-anaknya sukses. Perlu mungkin kita cari tahu, ya, apa rahasia, bagaimana cara mendidik anak-anakmu, aman. Kok mereka menjadi anak-anak yang baik, sukses mereka. Ini kita sebagai orang tua muda, jangan malu untuk mencari pengalaman lain dari orang tua kita yang sudah membesarkan anak-anaknya sukses, ya, sebagai orang tua muda seperti itu. Nah, dikatakan lagi di sini penggunaan tongkat. Di sini penggunaan tongkat. Tongkat pada waktu itu bukanlah digunakan untuk menyakiti, tetapi untuk menuntun dan menghibur. Ya, jadi tongkat seringkali kalau ayat ini dikatakan dalam Amsal bahwa mendidik anak harus dengan tongkat, bukan berarti harus kita pukul. Tidak, tongkat di sini yaitu menuntun. Ya, menuntun dan menghibur. Menuntun artinya mengarahkan anak-anak kita agar tidak salah jalan, tidak tersesat. Gembala menggunakan tongkat, bukan dia menyakiti, itu dia punya ternak dombanya, tetapi dia akan menghalau ketika domba itu salah jalan, ya, supaya dia tidak tersesat. Itu maksudnya tongkat di sini di dalam firman Tuhan. Kemudian menghibur, ya, itu memberikan rasa aman, ya, rasa aman dan perlindungan kepada anak-anak. Jadi tongkat bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengarahkan anak-anak supaya tidak tersesat. Ya. Disiplin bukanlah hukuman. Disiplin mengajarkan tingkah laku yang baik sambil menghilangkan tingkah laku yang lama. Hukuman yaitu membuat orang jadi bingung,
marah dan cenderung untuk berontak. Jadi kita bisa bedakan disiplin dengan hukuman. Disiplin tidak perlu dengan kekerasan, ya anak-anak, ya tidak harus dengan keras kalau mereka mendengarkan, gitu. Selalu ada dampak negatif dari pemaksaan sebagai satu disiplin. Tidak boleh digunakan hanya satu cara disiplin saja kepada semua anak. Nah, di sini katakan bahwa kalau anak kita empat, ya, jangan kita menggunakan satu metode disiplin saja untuk semua anak-anak, ya. Tetapi dikatakan kita harus mencari metode yang lain bagi setiap anak. Jadi tidaklah efektif kepada orang tua ketika anaknya empat. Semua ibu sama metode disiplin yang kita berikan kepada anak. Harus kita katakan memperhatikan usia mereka. Yang tua dengan yang muda tidak mungkin kita samakan disiplin mereka. Ya. Kemudian kita harus memperhatikan kepribadian mereka. Ya, ada anak yang memang pendiam, ada anak yang memang keras. Jadi tidak mungkin kita sama ratakan kepada anak-anak yang semua peraturan disiplin. Kemudian kondisi emosinya juga kita perhatikan dan juga tingkat pemahaman anak-anak. Jadi tentu anak-anak yang masih kecil berbeda tingkat pemahamannya dengan yang sudah dewasa. Jadi tidaklah efektif bila kita menggunakan satu metode disiplin untuk semua anak-anak kita. Nah, mengapa pemaksaan tidak baik? Ya, sebagai orang tua yang selalu memaksakan anak-anak kita untuk mengikuti kemauan kita. Pemaksaan itu dikatakan berdampak pada karakter anak. Ya. Karena kita terbiasa memaksa anak-anak kita untuk menuruti kita, maka anak kita juga akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Mereka taat kepada kita karena takut, bukan karena dia mengerti. Ya. Disiplin artinya disiplin bukan hukuman, disiplin mengajarkan juga apa yang tadi. Pemukulan dapat merusak mata, telinga, otak secara permanen. Jadi kita perlu sebagai orang tua perhatikan itu, ya. Ketika kita mungkin emosi, kita harus jaga kita punya mengendalikan kita punya emosi juga. Jangan sampai kita melukai anak kita, karena kita sendiri yang menyesal. Saya sebagai guru juga ya, tapi melihat anak-anak saat ini di sekolah susah karena sekarang anak-anak itu tidak bisa kita kenakan tangan kita pukul, ya. Tapi walaupun seperti itu, saya juga pakai tangan, saya cubit jadinya. Kalau dulu mungkin saya pakai tampar, anak-anak yang susah saya atur, susah untuk mengerti, saya tampar. Dan ini pernah terjadi bagi saya. Katakan ya, pemukulan bisa menjadi cara orang tua menggunakan undang-undang negara yang berbeda untuk pemukulan. Ya. Jadi saya pernah mengalami itu, ya. Jadi saya minta maaf kepada orang tuanya, langsung datang orang tuanya. Rupanya ada kakaknya yang memberitahu kepada orang tuanya. Anak ini belum lama juga. Jadi anak ini, saya bukan hanya satu kelas, bukan karena dia anak oleh saya, tapi seluruh kelas saya selalu ingatkan. Karena mungkin saya guru PKN, ya, pendidikan moral ya, PKN. Jadi saya ingatkan sama mereka kalau upacara harus bersikap yang baik. Sikap kita baik, jangan berdiri selemean, jangan segala macamnya. Sikap yang baik. Kenapa? Itu bendera yang kita naikkan. Seperti itu. Jadi anak ini mulai dari berada di lapangan, main terus. Saya perhatikan, semua guru sudah bilang itu bu, anaknya bu, katanya kata anak dari saya, itu bu anaknya bu. Oh seperti itu. Saya kalau juga dia tidak ada biasa seperti kemarin. Akhirnya selesai upacara, saya langsung masuk ke kelas. Saya datang hanya untuk mencari dia, ya. Lalu dia datang. Saya katakan, apa yang ibu katakan? Bagaimana dalam proses upacara? Apa yang tadi kau lakukan? Tidak, bu, katanya dia tidak mengaku. Padahal ini guru yang lain sudah bodoh melihat dia. Akhirnya dia tidak mengaku. Saya bilang, saya harus tangkap dia.
membekas juga, membekas kata anaknya putih, ya anak laki-laki, ya membekas. Jadi anak ini saya ada rasa apa karena itu refleks ya, refleks karena mungkin merasa tidak cocok anak ini seperti itu. Akhirnya anak ini menangis, dia minta obat kepada UKS untuk dikasih obatnya. Saya juga sudah takut. Jadi kawan yang di bagian UKS kasih minyak tawon. Jadi akhirnya saya panggil dia. Dia kebetulan orang Nias. Maaf kalau ada orang Nias, ya. Maaf ya. Jadi saya takut, ya. Maaf dulu ya. Saya takut dia orang Nias. Kata bagaimana seperti itu. Jadi akhirnya datang orang tuanya. Karena saya sudah kembali ke dia. Saya bilang, ibu seperti itu karena ibu refleks, maafkan ibu. Saya minta maaf sama dia. Saya bilang karena ibu memang selalu ingatkan sama kalian, bukan hanya kamu saja. Tapi kamu dari tadi ibu berdoa, aku mau ketawa-ketawa. Jadi saya tidak berdoa karena saya tidak ketawa-ketawa terus, gitu. Jadi akhirnya datang orang tuanya. Orang tuanya datang teman BK, katakan minta maaf saja katanya. Jadi saya minta maaf. Memang guru BK pun mengingatkan dan anak memang ini begini. Jadi dia bilang ibu yang ini saya tidak terima, gitu. Saya tidak terima bu, karena masa harus pakai tangan. Saya bilang saya sudah pakai mulut, tapi anakmu tidak mengerti. Saya bilang sudah sering saya ingatkan anak tidak mengerti. Terus ya pokoknya tidak terima. Saya bilang begini bu, saya minta maaf. Saya sudah takut. Saya minta maaf bu. Saya minta maaf karena mungkin saya refleks karena saya sudah gondok melihat anak ibu yang tidak diam pada saat upacara sampai selesai, bahkan berdoa pun dia masih ketawa-ketawa main-main. Akhirnya saya salah ibunya, minta maaf ya bu, sudah sampai di sini saja. Saya bilang tidak katanya. Saya terus kawan-kawan, jadi akhirnya anak itu bilang saya mau bawa visum anak saya ini. Lalu saya jadi takut lagi. Saya mau visum dia. Jadi terus saya bilang sama guru kepala sekolah, saya datang kepada kepala sekolah, bu kalau memang datang nanti orang tua sini, tolong lagi dia mengenai ya. Dia bilang tenang kata kepala sekolah, itu biasa ditampar, katanya biasa ditampar. Sudah terlalu kelewatan karena ini undang-undang untuk sekarang, ya tidak boleh menggunakan tangan. Jadi saya ceritakan sama anak saya, dia katakan begini, sudah lama mama sudah mau pensiun, nanti ngeri mama masuk penjara. Jadi seperti itu, akhirnya sudah mulai saat itu saya jaga, saya punya tangan ini walaupun apalagi saya sudah pensiun, ya sabar-sabar saja melihat anak-anak itu. Tapi kadang kita memang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Anak-anak ini ya bandel-bandelnya luar biasa pada saat ini ya, mungkin bukan hanya sekolah di mana-mana guru mengeluh. Karena kenapa? Kalau dulu pengajaran itu harus pakai tangan ya anak-anak baru makan. Kalau mulut saja nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi, yang biarlah kita akhirnya guru pun mulai mengekang diri, menahan emosi, melihat anak-anak daripada kita kebablasan, kena kasus, ya sering kasihan, ya dengan adanya undang-undang guru ini sedikit saja melakukan kesalahan, ya terus diadukan seperti itu. Jadi mulai dari situ saya selalu menjaga supaya jangan saya sebentar lagi tahun depan saya sudah pensiun. Jadi jangan sampai saya bermasalah, jangan mama sudah pensiun, nanti mama masuk penjara dia juga seperti itu. Ya. Tapi yang lucunya anak-anak tidak begini, badal-badal harus naik kelas, itulah peraturan sekarang, tidak sesuai dengan hati kita. Keingin bukan lagi mendidik namanya. Nah, bagaimanakah pendidikan yang benar? Bertanggung jawab kepada rumah. Tidak memelihara rumah tangganya lebih jahat daripada orang kafir, ya. Jadi kita dikasih katakan tidak memelihara rumah tangga kita sama dengan orang yang tidak percaya, orang kafir, lebih dari orang kafir. Nah, dikatakan bahwa surga kecil itu di dunia. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan paling bahagia di seluruh dunia. Seharusnya menjadi surga kecil di atas dunia, di mana kasih dan damai meliputi seluruhnya. Jadi biar rumah tangga kita jadikan sebagai surga kecil di dunia. Bagaimana pendidikan yang benar yang terakhir?
Mendidik anak untuk dapat menghargai dirinya dan dapat memiliki kepribadian yang kuat menghadapi pencobaan, rayuan, dan juga untuk melakukan perbuatan yang salah dan jahat. Ini dapat dicapai dengan disiplin yang didasarkan kasih sayang yang besar terhadap anak-anak. Nah, jadi agar anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, tetap kita menerapkan aturan dalam rumah tangga kita, namun disertai dengan kasih sayang. Ya, kita pilih dengan tipe orang tua yang ketiga tadi, ya, autoritatif. Sebagai kesimpulannya bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang hampir dapat dipastikan memiliki harga diri yang positif. Marilah kita orang tua mengubah cara kita untuk mendidik anak-anak lebih setia dan takut akan Tuhan. Sampai di sini mungkin firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.